.47 p.m. Bapak Ibu yang di belakang silakan masuk dulu. Insya Allah salah satu keberkahan mencari dulu doa sholat berlimpah Imam Bukhari sallallahu alaihi wasallam kalau seseorang menerima hadis dari orang lain harus ada limpah tatap muka. Makin dekat, makin dekat. Ibu silakan Bu, geser sedikit atau balik ke depan sedikit maju. Nah, sedikit maju. So, saya sabaris maju, sadayana maju. Nah, mengaku untuk kalau dia bukan kamu. Nah, pikir ke garis mana-mana. Ya. Bismillah, melaksanakan perintah Allah. Idza qila lakum tafassahu diminta geser itu ciri khas majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka yang di belakang dulu, ya, yang tidak berhalangan. Ya. Oh itu relay emang aya nu di ditu. Anu di yang sakit disehatkan. Perkenalkan saya Daus Abdul Hamid. Saya Rahmat dan Selamat Hidayah Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua, Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ hari ini beliau punya program yang dahsyat luar biasa, di mana beliau melakukan safari dakwah keliling Indonesia. Dari Sumatera sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, masuk ada bangku lipat nggak atau bangku plastik biar saya duduknya di depan sini, nggak pakai bangku itu. Adalah putra dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ibu kenal sama almarhum Kiai Haji MZ? Masa kita dulu ya, siapa yang booming ceramahnya di semua TV radio sampai kaset diputar siang malam ya, itu almarhum Kiai Zainuddin MZ. Beliau digelari sebagai dai sejuta umat. Ceramahnya banyak menginspirasi bangsa Indonesia. Ibu kangen ceramah beliau? Suka ceramah beliau? Bapak-bapak suka? Yang kangen dan suka angkat tangan? Yang tak boleh pulang. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan foto kopinya. Subhanallah. Jadi beliau ini putra sulung almarhum, beliau 5 bersaudara dan beliau paling besar, dan kata orang beliau ini paling mirip dengan almarhum. Suaranya juga mirip dengan almarhum. Ceramah dan pidatonya juga mirip dengan almarhum. Lucunya juga nggak kalah dengan almarhum ya. Jadi insya Allah akan menjadi mengingatkan kita kembali kepada sosok almarhum yang begitu luar biasa menginspirasi kita semua. Bapak Ibu siap mendengarkan hikmah dan tausiah dari beliau? Dalam Al-Quran Allah katakan, "Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Saat kita dilahirkan kata Allah, la ta'lamuna syai'an. Kita tidak punya ilmu sedikit pun. Tapi yang luar biasa, kita lahir tak punya ilmu, Allah berikan 3 perangkat belajar kepada kita. Speaker dalamnya bisa dimaksimalkan nggak? Bisa digedein nggak? Gedein aja. Apa 3 perangkat belajar itu? 1 as-sam'a. Apa as-sam'a? Apa? Penglihatan. Wal afidah apa? Hati. 3 perangkat belajar kita agar kita dapat ilmu. 1, pendengaran. Yang kedua, penglihatan. Yang ketiga, hati. Siap dibuka telinganya? Begitu saja. Kalau mengajar yang lain. Ya, siap dibuka telinganya? Siap dibuka matanya? Siap dibuka hatinya? Saya uji dulu deh nomor 1 ya. Saya ingin benar-benar pasti Bapak Ibu siap mendengar dengan baik. Siap mendengar dengan baik? Coba dengarkan. Tangan yang ke atas. Dikepalkan. Simpan tidak bu. Kamu. Oh banyak yang salah. Ternyata mendengarnya masih distorsi. Ya. Jadi alhamdulillah ya, yang penting ibu bapak bahagia semua. Senyum dulu ya, bahagia bu, bahagia. Alhamdulillah. Menurut penelitian, orang yang 1 hari bisa senyum 1 hari, insya Allah masih hidup. Orang yang 1 hari bisa senyum 10 kali,
insya Allah sehat. Orang yang satu hari senyum 100 kali itu seperti olahraga mendayung 10 menit sehat banget. Tapi orang yang satu hari senyum-senyum 5.000 kali sehat, itu kita harus periksakan ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Insyaallah kita sama-sama dengarkan ceramah dan hikmah dari guru kita Haji Fikri Zain. Kepada beliau. Ada bangkunya mana? Sini aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para ajangan, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Ustadz Dewangga, panitia tabligh akbar serta DKM Masjid Al-Karim, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ini minta tolong sound system treble-nya matikan saja nih, turunin mic dalam, speaker dalamnya tolong digedekan saja, treble-nya turunin biar suaranya nggak mendengung. Mana ada teknisinya? Nah, treble-nya turunin, volume sound dalamnya dibesarkan saja. Nah, toaknya dimatiin tuh, betul. Cek 1 2. Bapak Ibu saudara-saudara, kita diajarkan oleh baginda Nabi memasuki bulan Rajab dan Sya'ban dengan satu doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna. Rajab sudah kita tinggalkan. Sekarang ini kita masuk di awal bulan Sya'ban. Mudah-mudahan yang hadir sore ini di masjid dipanjangkan usia, bisa berjumpa di bulan Ramadan, mengisi ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya. Saudara, adik-adik tolong diatur anak-anak kita tuh, jangan lari-larian, jangan bercanda, diseram. Di belakang aja nggak apa-apa kalau mau bercanda. Jangan di situ nak. Ribet kalau pidato di samping ada saingan, ribet urusannya. Bapak Ibu saudara-saudara, nih kita sedang berada di awal bulan Sya'ban. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Ada 2 aja yang pengen saya sampaikan obrolan kita seringan sore ini. Pertama, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini nih, al-bakhil man iza zukirtu lam yusolli alayya. Orang yang pelit, nyaho pelit, kikir nyaho kikir, medit tahu medit, pantat kuning buntut gasiran. Kata Nabi, orang yang medit, orang yang bakhil, orang yang kikir, bukan mereka yang tidak mau bersedekah, tapi mereka yang tidak mau membaca sholawat ketika namaku disebut. Bagaimana mungkin kita di akhirat mendapat syafaat Nabi kalau namanya disebut kita nggak mau baca sholawat?
Oi, oi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, Nabi lebih banyak memandang arah Ka'bah. Nabi memohon kepada Allah agar sholatnya berkiblat ke Masjidil Haram. Kenapa? Sebab saat itu arah kiblat sholat umat Islam masih mengarah ke Masjidil Aqsa. Nabi nggak pengen kiblat kita sama dengan orang Yahudi. Nabi mohon kepada Allah agar kiblat sholat kita dihadapkan kepada Masjidil Haram. Di bulan Sya'ban doa Nabi dikabul oleh Allah. Turun ayat, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Maka dari mulai saat itu sampai sekarang, sampai kiamat yang akan datang, arah kiblat kita adalah Ka'bah di Masjidil Haram. Ayatnya turun di bulan Sya'ban. Jelas? Jelas? Apaan? Ah, so tau lah. Yang kedua, di bulan Sya'ban juga turun perintah dari Allah. Al-Ahzab ayatnya Allah menegaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, perintah kita untuk memperbanyak bacaan sholawat. Jelas? Jelas? Maka pantas kita umat Islam nggak cuma di bulan Sya'ban, di bulan-bulan selain Sya'ban, apalagi di bulan Sya'ban kita memperbanyak pembacaan sholawat. Biar kenapa? Supaya di akhirat nanti kita semua mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah. Ditakdirkan lahir ke alam dunia, beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita nggak pernah ngalamin hidup sezaman dengan Nabi. Benar apa tidak? Kita nggak melihat perawakan baginda Nabi. Kita nggak menyaksikan turunnya mukjizat. Kita nggak menyaksikan betapa dahsyatnya perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud. Tapi Allah takdirkan kita lahir ke alam dunia beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo lihat sejarah. Berapa banyak orang-orang yang hidup sezaman dengan baginda Nabi, menyaksikan hidup Nabi. Travelnya jangan dibesarkan nih bang. Cek 1 2, echo-nya dimatikan saja, travelnya diturunkan, speaker dalamnya saja yang dihidupkan. Cek 1 2, ada bagian soundnya nggak Sir? Nah. Sayang kalau momentum yang jarang seperti ini tapi nggak didukung dengan kualitas sound yang memadai, jarang. Sayang, ini harus kita maksimalkan untuk bersilaturahmi, tapi salah satu medianya adalah lewat pengeras suara atau sound system ini. Cek 1 2, dah Kang, ulah dioprek-oprek deui Kang. Sampai mana dah saya ngomong tadi itu? Kita nih bersyukur nggak pernah ngelihat Nabi, nggak pernah menyaksikan mukjizat, nggak pernah ikut perang yang dahsyat,
tapi Allah takdirkan kita lahir beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ayo lihat sejarah, berapa banyak orang yang hidup sezaman dengan Nabi, melihat fisik baginda Nabi, menyaksikan turunnya mukjizat, bahkan mereka ikut berperang dalam peperangan yang dahsyat, tapi mereka tidak Allah berikan keimanan untuk percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Siapa mereka? Gampang. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan abu-abu yang lainnya. Abu Gosok meren. Mereka menyaksikan hidup Nabi, mereka menyaksikan mukjizat, tapi mereka oleh Allah enggak diberi keimanan. Kita ini alhamdulillah. Ada orang sini yang udah pernah ngelihat baginda Nabi? Ada orang sini yang sudah menyaksikan mukjizat? Ada orang sini yang sudah berperang dengan peperangan yang dahsyat? Kita semua nggak pernah melalui itu. Tapi alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau kita mulai sore ini dan seterusnya hidup memperbanyak pembacaan sholawat kepada baginda Nabi. Nih, kalau ditanya nih jamaah Masjid Al-Karim ya, betul Al-Karim. Nih kalau ditanya nih yang datang semua nih pasti jawabannya cinta sama Nabi Muhammad. Bu, ibu cinta nggak sama Nabi Muhammad? Oh, jawabannya umat Islam. Kalau ditanya pasti jawabannya cinta. Ayo kita lihat faktanya. Maaf ya. Kita ini baru pinter ngaku cinta sama Nabi. Kita ini baru cuma pinter ngaku umat baginda Nabi. Apa enggak boleh Ustadz ngaku cinta, ngaku umat? Boleh. Yang namanya ngaku itu mudah dan murah. Siapa juga bisa ngaku. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup di ujung berung, ini ujung berung ya. Kalau hidup di ujung berung cuma ngaku umat Nabi, boleh. Tapi persoalan utamanya di akhirat nanti kita diaku apa tidak, itu jadi masalah utama buat kita semua. Yang namanya ngaku kan boleh-boleh aja, mudah murah, siapa juga bisa namanya ngaku. Bu, saya tanya nih. Ibu kenal sama Presiden Prabowo Subianto? Ngaku tuh. Prabowo kenal sama ibu? Kasihan deh lu. Apa bedanya sama kita? Kita nih baru pinter ngaku. Nah, nanti saya kaitkan dengan Isra dan Mi'raj nih. Walaupun kita sudah melewati bulan Rajab, oke lah, saya kaitkan nanti ke situ. Kita nih baru pinter ngaku cinta sama Nabi. Kalau memang kita benar ngaku cinta sama Nabi, buktikan. Bagaimana caranya? Nah, masuk ke bulan Rajab kemarin tuh. Kalau kita memang ngaku sebagai umat Nabi, kita ngaku sebagai pengikut Nabi, kita ngaku cinta sama Nabi, maka dirikan sholat yang berkualitas. Sebab salah satu ciri pengikut baginda Nabi rukaan sujada, mendirikan sholat. Isra dan Mi'raj yang bulan lalu sekarang sudah kita lewati, bukankah satu peristiwa besar
Nabi melaksanakan perjalanan jauh menghadap Allah, turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul apa tidak? Maka kalau kita ngaku cinta sama Nabi, kita ngaku umat baginda Nabi, maka kita berusaha untuk mendirikan sholat yang berkualitas. Ustadz, saya sholat kok rawatib 5 waktu, alhamdulillah. Tapi mulai sore ini dan seterusnya, sholat yang kita kerjakan harus membentuk kepribadian supaya kita jadi muslim yang rahmatan lil. Nah, kita lihat faktanya nih. Masih banyak di antara kita umat Islam yang dalam mengerjakan ibadah sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sejauh mana sholat membentuk kepribadian, sejauh mana kita hidup bermanfaat di tengah masyarakat, kita malas koreksi, kita malas introspeksi. Sholat kita kerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Akibatnya kita nggak mampu merubah diri kita sedikit lebih bermanfaat dari hari kemarin. Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun, sedekahnya mau, tapi nyolongnya lebih besar dari yang disedekahkan. Sholatnya mah giat 5 waktu, ikut berjamaah, tapi hidup bertetangga, sering nyakitin hati tetangganya. Itu sholatnya cuma sekedar gugurin kewajiban. Sholatnya rajin, ngomongin orang hobi. Ada di sini yang kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya kalau ada? Itu kan artinya kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat itu bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sarana memperbaiki diri dan keadaan. Itu dia sholat tuh. Saya simpelkan lagi bahasanya, mudah-mudahan bisa dicerna. Begini, orang yang sholatnya berhasil, dia kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat, dia akan berusaha menjadi manusia yang sedikit lebih bermanfaat lagi. Kalau hari ini kita sholat, maka kita berazam, sholat membentuk kepribadian kita hari ini lebih bermanfaat dari hari yang kemarin. Itu sholatnya berhasil tuh. Kalau besok Allah berikan kita panjang umur, kita mengerjakan kewajiban sholat, kebaikan dan manfaat besok yang kita lakukan harus lebih baik daripada hari ini. Itu sholatnya berhasil. Jelas? Jelas? Kita nih faktanya sholatnya rajin, tapi gugurin kewajiban, tapi perbuatan kebaikannya sekitu-kitu wae. Padahal sholat yang kita dirikan harus membentuk kepribadian. Sekarang balik lagi ke sejarah. Ayo kita lihat contoh dan panutan kita, junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sholatnya paling khusyuk. Betul apa tidak? Nabi itu rukun syaratnya paling sempurna. Betul apa tidak? Nabi itu sholatnya kalau beliau sendirian paling lama. Sekarang kita lihat, selesai Nabi melaksanakan ibadah sholat, kembali dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi jadi manusia yang paling bermanfaat. Nah ini dia nih pentingnya nih. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Dengan mendirikan ibadah sholat, kita umat Islam menerjemahkan ibadah di luar sholat. Dalam kehidupan bermasyarakat, jadilah manusia yang rahmatan lil alamin. Bermanfaat buat masyarakat, lingkungan di mana tempat kita tinggal. Nabi itu nggak cuma mengajarkan, tapi mencontohkan.
Selesai beliau melaksanakan ibadah sholat, kembali ke tengah masyarakat, beliau tebarkan nilai-nilai kebaikan, jadi manusia yang paling bermanfaat. Sekarang kita lihat faktanya lagi. Maaf. Tadi saya katakan kita sholatnya rajin, tapi kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Saudara ketahuilah, kalau berbuat baik seringnya pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Kita kan begitu tuh, sholatnya rajin, tapi mau berbuat baik pilih kasih, pandang bulu. Ngapain saya bantuin kamu? Kamu bukan keluarga saya. Ngapain saya tolongin kamu? Kamu kemarin gak nyoblos saya. Betul apa tidak? Sholat kita kerjakan, tapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dengan lingkungan, dengan masyarakat, kita antipati, tutup mata, masa bodoh. Itu artinya sholat yang kita kerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Ada satu riwayat memotivasi dan menggugah supaya kita berbuat baik, nggak perlu pilih kasih dan pandang bulu. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, nilainya ibadah dan mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke sana berbuat baik sama Yahudi tersebut. Kita lihat nih. Nih perbedaannya 360 derajat. Nabi itu asli orang Mekah. Betul apa tidak? Ini orang asli orang Madinah. Kampungnya beda, sukunya nggak sama. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, sementara ini orang Yahudi kelotokan. Agamanya juga beda, tapi sholat yang dilakukan baginda Nabi luar biasa. Menjadi manusia yang bermanfaat, berbuat baik, nggak pernah lihat suku, nggak pernah lihat daerah, nggak pernah lihat agama. Nabi perlakukan orang Yahudi tersebut dengan kebaikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nabi datang berbuat baik sama Yahudi. Apa yang Nabi lakukan? Nabi suapin makanan. Nih Yahudi karena dia buta, cuma ngandelin pendengaran, lagi enak-enaknya disuapin Nabi, dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato Yahudi. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Merah wajah Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin Yahudi tersebut dengan penuh kelembutan. Enggak cuma satu kali. Besok Nabi datang lagi nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya Yahudi disuapin, dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi Yahudi. Kang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin Yahudi tersebut dengan penuh memuliakan dan menghormati. Tuh. Walaupun dicaci, walaupun dihina, walaupun dimaki, sholat membentuk manusia mempunyai jati diri yang tegar, berbuat baik, nggak pernah pilih kasih dan nggak pernah pandang bulu. Saya tanya nih jamaah Masjid Al-Karim, Bu, Ibu masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin ternyata caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun seetik.
Begitulah Nabi ajarkan kepada kita. Sholat bukan cuma sarana untuk mengerjakan kewajiban, tapi media untuk perbaikan. Orang yang sholatnya berhasil, pertama, dia akan kelihatan di tengah masyarakat, dia akan jadi manusia yang sedikit lebih bermanfaat. Nah, kita tarik lagi contohnya dalam skup yang paling kecil, hidup berumah tangga. Istri yang sholatnya berhasil, kelihatan dalam kehidupan berumah tangga itu. Bagaimana sikapnya? Tampak istri yang sholatnya berhasil, dia akan lebih menghormati dan menghargai suaminya selama suaminya tidak melanggar perintah Allah. Itu istri yang kayak begitu, sholatnya berhasil tuh. Bu, tuh urusan ini ibu-ibu belaga budek nih. Saya ulangi sekali lagi, kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat, istri yang sholatnya berhasil, dia akan lebih bisa menghargai dan menghormati suaminya. Bagaimanapun pintarnya seorang istri, bagaimanapun hebatnya karir yang dia gapai, bagaimanapun banyaknya uang yang dia kumpulkan dalam satu bulan, ingat, suami adalah pemimpin keluarga, suami adalah kepala dalam rumah tangga. Maka istri yang sholatnya berhasil, dia akan lebih bisa, lebih menghargai dan menghormati suaminya. Apa contohnya Ustadz? Gampang lah, nggak usah bicara yang susah-susah. Mau kemana-mana, istri yang sholatnya berhasil, dia pasti akan minta izin suaminya. Lalu dia akan cium tangan suaminya. Itu istri yang sholatnya berhasil. Bu, tadi mau ngaji nih, izin gak sama suaminya? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan. Yang ada kadang-kadang campur merentah. Kang, saya mau turun arisan di bawah, itu jemuran kalau hujan angkatin ya Kang ya. Udah enggak cium tangan, merentah lagi. Kelihatanlah orang yang kehidupan sholatnya itu berhasil, dia akan jadi manusia yang bermanfaat. Dalam skop yang terkecil saya katakan, istri yang sholatnya berhasil, dia akan lebih bisa menghargai dan menghormati suaminya. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami, itu nilainya ibadah tuh. Bu, pernah satu hari Nabi didatangi rombongan ibu-ibu demo. Kaum emak-emak demo bukan zaman sekarang aja. Dari zaman Nabi itu kaum emak-emak udah demo. Serombongan ibu-ibu datang. Ya Rasulullah, kalau orang laki nuntut ilmu, kami perempuan nuntut ilmu, insya Allah faedahnya sama, manfaatnya sama, pahalanya sama. Kalau orang laki puasa, kami perempuan ikut berpuasa, insya Allah pahalanya sama. Tapi kalau orang laki, dia ngangkat pedang, maju ke medan perang, mati gugur di medan perang, orang laki dapat pahala syahid. Ya Rasulullah, di mana pahala syahidah kami kaum perempuan? Nabi senyum. Kata Nabi, ibu enggak usah khawatir, pahala syahidah kaum ibu ada di antaranya dalam rumah tangga ibu sendiri. Mentaati suami sepanjang suami tidak mendurhakai Allah, maka itu masuk dalam kategori pahala syahidah. Jelas? Jelas. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami, itu ibadah.
Mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda. Nah, saya tanya nih, baca Al-Quran hukumnya apa, Bu? 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 Saya tanya, baca Al-Quran hukumnya apa? Sunnah. Menjawab dan memenuhi panggilan suami hukumnya apa, Bu? Wajib. Mana yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib? Pinter dah, pinter. Besok hari Minggu suami libur kerja ada di rumah. Ibu selesai sholat zuhur baca Quran di ruang tamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suami dari dalam kamar dehem. Ibu tahu maksud deheman suami, tutup Qurannya. Shadaqallahul azim. Insya Allah pahala bacaan Qurannya dapat, pahala memenuhi panggilan suaminya juga dapat. Cuma karunya malaikat liur. Iya, awewe ngaji model naon, iya. Selama suami tidak melanggar perintah Allah, istri taat kepada suami, maka itu nilainya ibadah. Orang yang sholatnya berhasil, istri yang sholatnya berhasil, kelihatan dia akan lebih bisa menghormati dan menghargai suaminya. Begitupun sebaliknya, suami yang sholatnya berhasil, dia akan makin pengertian dan lembut kepada istrinya. Pak, ini budaknya gantian ini. Saya ulangi sekali lagi, suami yang sholatnya berhasil nggak cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, konteksnya kan itu yang kita bicarakan. Suami yang sholatnya berhasil, dia kelihatan kok menjadi manusia yang sedikit lebih bermanfaat. Apa contohnya? Dalam kehidupan berumah tangga, dia akan lebih pengertian dan lebih lembut kepada istrinya. Lagi-lagi panutan kita, idola kita, contoh kita adalah baginda Nabi besar Muhammad. Tadi saya sudah katakan, Nabi Muhammad sholatnya paling hebat, paling khusyuk, paling lama kalau beliau sendirian. Sejarah mencatat, satu malam Nabi pulang dari masjid terlalu larut. Karena di masjid banyak orang bertanya tentang agama Islam. Nabi pulang ke rumah terlalu larut, hampir tengah malam lewat. Ngetok pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumahnya nggak dibukain sama istrinya. Apa yang Nabi lakukan? Nabi gelar sorbannya, tidur geletak di depan pintu rumahnya sendiri sampai hampir sepertiga malam yang akhir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pulang tugas, badannya capek, matanya ngantuk, perutnya lapar. Sampai rumah nggak dibukain pintu sama istrinya, gelar sorban, geletak tidur di depan pintu rumahnya sendiri. Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin hampir sepertiga malam yang akhir bangun, buka pintu, dilihat suaminya lagi tidur, dibangunin sama istrinya. Kang, bangun, tidurnya pindah ke dalam. Nabi ngucek mata, apa yang Nabi katakan? Maafkan saya sayang, semalam saya pulang terlalu larut. Allahu Akbar. Pulang kerja, badannya capek, matanya ngantuk, lelah, perut kosong, sampai rumah nggak dibukain pintu. Begitu besok paginya, malah suami yang minta maaf lebih dulu. Kira-kira Bapak begitu nggak, Pak? Cincin lah.
Nabi itu sangat nah ini dia nih ya, ibadah sholat yang dikerjakan nggak cuma sekedar gugurin kewajiban. Nabi itu sangat mengerti kondisi istrinya itu lelah. Ini perlu kita pahami nih, Pak. Jam kerja istri kita tuh Pak nyaris 24 jam. Secapek-capeknya kita kerja di kantor, dagang di pasar, berwira swasta di mana saja, selesai sholat isya, selesai makan malam, kita bisa santai nonton televisi di kamar sambil tidur-tiduran. Betul apa tidak? Tapi istri kita belum bisa tuh Pak. Habis nemenin kita makan malam, kita masuk kamar, istri kita ngajarin anak kita nyelesain tugas sekolahnya, bikin PR. Bener Bu? Sampai jam berapa ngajarin anak kita? Kadang-kadang sampai jam 11 malam. Boleh jadi kita di kamar udah ngorok. Betul? Istri kita baru selesai jam 11 malam ngajarin anak kita nyelesain tugas sekolahnya. Badan capek, mata ngantuk, kondisi lelah, pengen istirahat, masih belum bisa. Kenapa? Punya bayi. Bayinya jam 11 malam nangis. Bayi kan begitu tuh, belum bisa ngomong, sakit, nangis, lapar, nangis. Jam 11 malam bayinya nangis, lapar. Jiwa keibuan istri kita, walaupun badannya capek, matanya ngantuk, kondisinya lelah, bayinya nangis. Jiwa keibuan istri disusui anak bayinya. Betul ya Bu ya? Sampai jam berapa tuh bayi nyusu? Kadang-kadang sampai jam 1 malam. Bayinya diam. Ya urusan ini khatam semua lah urusan ini. Nah, saya kembali, orang yang sholatnya berhasil, dia kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat, dia berusaha menjadi manusia yang sedikit lebih bermanfaat. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, menerjemahkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan bermasyarakat, menebarkan nilai-nilai kebaikan. Allah nggak ngambil untung sedikit pun dari kebaikan yang kita kerjakan. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, itu bukan berarti Allah mengambil keuntungan dari kebaikan kita. Enggak. Allah nggak perlu ibadah kita, Allah nggak perlu kebaikan kita, tapi kita yang butuh ibadah, kita yang butuh kebaikan. Kenapa? Manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Nih makna Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan pulang menimpa dirimu juga. Kalau saudara berbuat baik sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang saudara lakukan, tapi hakikatnya saudara sedang berbuat baik bagi diri saudara sendiri. Kalau saudara berbuat jahat sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kejahatan yang saudara lakukan, tapi hakikatnya saudara sedang berbuat jahat bagi diri saudara sendiri. Allah nggak ngambil keuntungan sedikit pun. Allah nggak bakalan terzolimi. Kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak puasa, kalau kita nggak bayar zakat, kita sedang bukan menzolimi Allah, tapi kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, bukan berarti kita sedang menguntungkan Allah, tetapi kita sedang menguntungkan diri kita sendiri. Orang yang sholatnya berhasil, dia meyakini satu saat nanti pasti akan masuk ke dalam kubur. Maka perbanyak bekal sebelum masuk ke alam kubur melalui nilai-nilai kebaikan. Tuh, yang kedua, orang yang sholatnya berhasil, dia yakin betul akan melewati alam dunia sampai batas pengakhiran nanti.
dia akan masuk ke dalam kubur. Sebelum waktu itu datang, maka dia akan semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan, bentuk dari bekal yang akan dia bawa masuk ke dalam kubur. Yang hadir di sini ini kan semuanya nih calon-calon jenazah. Betul? Ada enggak orang ujung berung yang hidup terus-terusan? Ada apa enggak? Ini perumahan apa ini, Ustaz? Pondok Mulia. Ada orang Pondok Mulia yang hidup terus-terusan? Ada apa tidak? Ini semuanya pasti jadi penghuni kubur. Betul? Calon wali kota belum tentu jadi wali kota. Calon penghuni kubur itu pasti. Betul? Calon gubernur belum tentu jadi gubernur, pelantikannya diundur. Betul atau tidak? Tapi calon penghuni kubur pasti. Maka orang yang sholatnya berhasil, dia menyadari manfaat dari kebaikan akan kembali buat dirinya. Begitupun mudarat dari kejahatan yang dia lakukan akan menimpa dirinya sendiri. Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul, maka dalam kehidupan bermasyarakat dia tebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, poinnya pertama, tingkatkan kualitas iman. Yang kedua, dirikan sholat jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, karena bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, realisasikan, terjemahkan nilai-nilai ibadah sholat di tengah masyarakat menjadi manusia yang bermanfaat. Saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas iman? Oh, 30 orang yang jawab. Saya tanya lagi, sekali lagi, Bapak Ibu mau meningkatkan kualitas iman? Mau meningkatkan kualitas sholat? Mau jadi manusia yang bermanfaat? Yo, sore ini saya tes nih. Bapak Ibu saudara-saudara mau ikut sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 50 ribuan. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000? Mahalan lihat monyet ketimbang lihat saya tuh. Nah, saya katakan tuh tadi nih hubungannya. Amalan kebaikan yang kita lakukan manfaatnya akan buat diri kita sendiri, bukan buat menyenangkan Allah. Allah enggak butuh, tapi manfaatnya buat kita, termasuk amalan sedekah. Nabi pernah menyampaikan begini, terangi alam kuburmu. Alam kubur yang bakalan kita tempati sepi, sunyi, gelap. Makanya Nabi nyuruh kepada kita, terangi alam kuburmu. Dengan apa? Perbanyaklah amalan sedekah yang waktu kamu hidup di alam dunia itu kamu lakukan. Oh, ternyata sedekah yang kita lakukan di alam dunia jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi kuburan kita. Manfaatnya buat nyenengin Allah apa buat diri kita? Kurang kompak. Sedekah itu manfaatnya buat nyenengin Allah apa buat diri kita? Dia jadi cahaya, dia jadi pelita, dia jadi lampu yang menerangi alam kubur kita. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz. Insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya 5.000 Ustadz, pentol korek, remeng-remeng masih kelihatan, lumayan. Amalan-amalan itu manfaatnya, khususnya sedekah, akan kembali buat diri kita jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita. Nanti teman-teman akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya.
Dimulai dari saya dulu sini. Bapak Ibu, sambil kita bersedekah, kita sama-sama sholawat. Sallallahu alaihi Iya, terima kasih. Mudah-mudahan sedekah dan infak yang kita keluarkan semua berada dalam timbangan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ini hari kedua muter di Bandung. Dimulai dari semalam, hari ini sampai insya Allah Senin malam Selasa. Ada 10 tempat yang harus saya isi. Sore ini sudah 3 tempat dan insya Allah nanti malam titik yang keempat. Doakan biar Allah berikan saya kesehatan dan kekuatan. Karena memang saya diajarin sama abah saya kayak begitu tuh. Dulu waktu saya mondok di pesantren Tebuireng, satu hari abah saya datang jengukin, Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ. Abah saya, abah saya. Ibu kenal sama Ki Zainuddin MZ? Kenalan di mana kamu? Kata abah saya, Fikri, kalau kamu ketemu dengan keluargamu kaum muslimin, nggak usah malu, nggak usah ragu, mintalah doa kepada mereka. Kamu nggak tahu dari mulut siapa doa itu menggetarkan aras diijabah oleh Allah. Saya mohon doa, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesehatan. Karena itu saya terima kasih kepada tokoh masyarakat perumahan Pondok Mulia, DKM Masjid Al-Karim, dan teman-teman dari Yayasan Bunyanun Marsus. Yayasan Bunyanun Marsus ini dipimpin oleh Ki Haji Gaus Abdul Hamid. Eta pondokna tiluhur arah ke atas. Saya pernah belum berapa lama, bulan-bulan yang lalu, ke pondok pesantren beliau Bunyanun Marsus di atas, paling atas. Jalanannya enak, nanjak, sama seperti ke perumahan ini nih. Nah, Kiai Haji Gaus Abdul Hamid, pimpinan pondok pesantren Bunyanun Marsus di atas tuh. Kapan-kapan ibu bapak longokin apa dah tuh longokin? Sambangi, mampir, liatin anak-anak santri kita yang lagi mondok mukim di atas. Yayasan Bunyanun Marsus ini sedang mengusung program, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Program ini bukan program khoyali, bukan program hayalan. Ini program realistis. Ayo lihat data statistiknya.
Indonesia itu jumlah penduduknya 275 juta orang. Muslim mayoritas di Indonesia, jumlahnya 87%. Kira-kira 225 juta orang di Indonesia itu beragama Islam. Tersebar dari Aceh sampai Papua, 225 juta Muslim di Indonesia. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Potensi dan kekuatan yang luar biasa besar. Kalau kita umat Islam bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu, rasa-rasanya program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran cepat terrealisasi di negara kita Indonesia. Sekarang nih terbanyak penghafalnya masih negara Palestina. Mudah-mudahan di masa yang akan datang giliran Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Amin. Dan mudah-mudahan hafiz dan hafizoh salah satu di antara mereka adalah anak-anak kita semua. Amin ya rabbal. Nah, nanti Kiai Haji Gaus Abdul Hamid akan menyampaikan sekelumit sambil mengajak kita jamaah Masjid Al-Karim untuk ikut berkontribusi dalam rangka penggalangan donasi mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Saya titip pesan, nih kita di bulan Sya'ban dianjurkan untuk memperbanyak sedekah mulai malam ini dan mulai sore ini dan seterusnya. Kalau ibu bapak melakukan amalan sedekah tanpa mengurangi pahala kita, niatkan pahala sedekahnya kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Semua yang hadir ini pasti punya keluarga, benar apa enggak? Semua yang datang ini pasti punya emak, pasti punya bapak. Kalau mereka orang tua kita masih ada, teruslah berbakti. Tapi kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa dan khususnya pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Hakul yakin akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah. Kubur keluarga kita Allah jadikan rodhoh min riyadil jannah. Apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita nikmati sekarang ini, apa yang kita rasakan saat ini, itu buah dari perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Kalau sekarang kita alhamdulillah punya rumah, itu buah perjuangan ibu bapak kita. Kalau sekarang kita karirnya di kantor lumayan meningkat, itu buah dari perjuangan dan pengorbanan ibu bapak kita. Mereka masih ada, terus berbakti. Mereka sudah tidak ada, jangan lupa kirimkan doa dan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Sebab kita pun akan nyusul keluarga kita yang sudah wafat. Alam kubur bukan tahayul, akhirat bukan khurafat. Kita semua akan masuk ke dalam alam kubur tersebut. Bapak Ibu, perbandingan di alam kubur waktunya sangat jauh berbeda dengan alam dunia. 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun di ujung berung. Lama, panjang, berbeda waktunya. 1 hari di dalam kubur, 1000 tahun di alam dunia. Bayangkan kalau kemarin kita kelupaan, nggak ngirimin doa buat ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia, mereka menanti selama 1000 tahun. Sadarilah, kalau hari ini kita bisa meminum manisnya air kelapa, itu karena nenek moyang kita yang tanam pohon kelapanya. Mereka nggak menikmati, tapi kita yang merasakan manisnya air kelapa. Kalau sekarang karir kita bagus, rumah tangga kita mapan, kita bogah imah, anak kita lucu-lucu, itu semua tidak lain dan tidak bukan perjuangan dari ibu dan bapak kita. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Sehari semalam kita sholat 5 waktu,
kirimkan ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia. Fatihah berapa lama sih Fatihah? Cuma 30 detik. Tapi betapa senangnya ibu bapak kita yang sudah wafat. Kita terus kirimi doa pahala buat mereka. Ada makalah Arab menyatakan begini, ma fil abna, apa yang dikerjakan orang tua akan dilakukan oleh anak-anaknya juga. Kalau kita nggak pernah mendoakan ibu bapak kita yang sudah wafat, kalau kita nggak pernah ngirimin mereka pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia, satu saat pasti kita akan merasakan ketika kita ada di dalam kubur, anak keturunan kita nggak akan pernah mengirimkan kita doa dan pahala sedekah buat kita. Saat itulah kita merasakan betapa meranaknya jadi manusia seperti itu. Kemarin kalau kita kelupaan mengirimkan doa buat ibu bapak kita, sehari saja mereka mengharap 1000 tahun. Kalau kita kelupaan 3 hari nggak ngirimin keluarga kita doa, mereka menanti selama 3000 tahun. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan. Punya anak, orang tuanya sudah meninggal, tapi nggak pernah kirimkan doa, apalagi pahala sedekahnya di alam dunia kepada orang tua. Kebangetan. Satu saat, yakinlah, kita semua akan dikumpulkan di akhirat. Alam kubur itu al-haq, kepastian. Kalau kita lakukan amalan-amalan mengirimkan doa kepada orang-orang yang sudah wafat, itu akan sampai kepada mereka. Nanti kita akan merasakan itu ketika kita berada di dalam kubur. Karena itu saya titip pesan, kalau nanti ibu bapak ada yang mau ikut berkontribusi, ambil bagian dalam penggalangan donasi program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, saya titip pesan, niatkan tanpa mengurangi pahala kita, niatkan pahala itu kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia, akan sampai kepada mereka, dan mudah-mudahan kehidupan kita di masa yang akan datang akan jauh lebih bertambah berkah lagi. Kepada Kiai Haji Gaus Abdul Hamid, waktu dan tempat saya persilakan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dalam waktu 10 menit ke depan, Pak Kiai ingin bagi-bagi hadiah. Hadiah yang ingin beliau hadiahkan kepada bapak ibu semua adalah berupa Al-Quran. Tetapi Al-Quran ini, insya Allah Al-Quran yang spesial. Kenapa spesial? Karena di dalam Al-Quran ini sudah ada tanda tangan dari Pak Kiai Haji Fikri Zaini. Tanda tangan cinta bahwa orang yang mendapatkan hadiah ini adalah mereka yang ambil bagian dalam gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Yang kedua, selain mendapatkan mushaf yang ada tanda tangannya, mushaf ini akan langsung diberikan oleh Pak Kiai Fikri di depan sini kepada orang yang berhak menerima. Bukan hanya sekedar diberikan, tapi orang yang mendapatkan hadiah ini akan didoakan oleh Pak Kiai. Sedang kita tahu beliau orang soleh, beliau alim, bukannya orang alim, dan beliau sedang safar dalam safar kebaikan, maka insya Allah kata Nabi, doanya mustahil dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Barangkali ada di antara kita yang sedang sakit tidak sembuh-sembuh, atau mungkin kita punya hutang tidak lunas, atau mungkin kita punya anak belum ketemu jodohnya, atau seluruh hajat duniawian kita sampaikan kepada Pak Kiai. Nanti di sini Pak Kiai akan langsung mendoakan kita.
Subhanallah, dapat mushaf istimewa, ada tanda tangan istimewa, ada doa istimewa, ditambah lagi satu yang istimewa. Bagi mereka yang mendapatkan hadiah ini bisa berfoto sekeluarga bersama Pak Kiai. Andaikan ada bapak-bapak yang di depan, istrinya boleh ikut. Andaikan ada ibu-ibu yang di depan, suaminya boleh ikut. Yang tak boleh dikerjakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiah istimewa berupa mushaf istimewa, ada tanda tangan istimewa, ada doa istimewa, ada foto istimewa. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, kami tidak begitu banyak hadiah yang dibawa pada kesempatan ini. Kami hanya mencari hari ini 10 mujahidin mujahidah, muslimin muhsinat, mereka yang siap ikut gerakan Pak Kiai mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Alhamdulillah Pak Kiai sudah bekerjasama dengan lebih di 15 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya pesantren kami, Bulan Mamsus yang satu desa dengan masjid ini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, sekali lagi Pak Kiai sedang mencari mujahidin mujahidah, muhsinin muhsinat yang siap mensupport gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia agar Indonesia menjadi negara baladun thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara apa? Ikut perjuangan bersama Pak Kiai mencetak 1 juta penghafal Quran, yaitu dengan menyisihkan sebagian harta kita hanya 2 juta rupiah. Tapi tidak usah khawatir, itu tidak harus dibayar sekarang. Di awal gerakan saya dulu ingin gabung dalam gerakan kebaikan ini, mencetak 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Kita niatkan, insya Allah partisipasi infak 2 juta rupiah, dan itu bisa dicicil selama 4 bulan. Jadi tidak usah berpikir harus bayar hari ini, sekarang cukup niat dulu, angkat tangan nanti, maju ke depan, terima hadiahnya dari Pak Kiai, didoakan oleh Pak Kiai, berfoto bersama Pak Kiai. Setelah itu ada tugas dari kami untuk mencatatkan nama itu, sehingga kalau nanti sudah ada rezekinya, itu bisa ditransfer, bisa diulis, ataupun langsung bersilaturahmi bersama saya nanti datang ke pondok pesantren kami di dunia langsung, intinya dimudahkan. Ada waktu berapa lama? 4 bulan. Boleh nunggu nanti gaji ke-13, boleh nunggu nanti dapat warisan, boleh nanti kemudian nanti kita menunggu kita mendapatkan rezeki masa yang akan jelas. Ada waktu 4 bulan ke depan, memudahkan. Sekali lagi, Pak Kiai sedang mencari mujahidin mujahidah yang siap ikut serta dalam gerakan beliau mencetak 1 juta penghafal Quran dengan cara menyisihkan harta hanya 2 juta rupiah, dan itu bisa dicicil selama 4 bulan. Waktu saya terbatas, 5 menit ke depan, kami mencari 10 orang saja mujahidin yang siap ikut serta dalam gerakan ini. Yang berminat, bismillah, silahkan angkat tangan. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak usah ragu-ragu ini infak kebaikan. Kita sama-sama melaksanakan kebaikan ini menjadi sebuah gerakan bersama. Ini mencetak 1 juta penghafal Quran. Begitu luar biasa Bapak Ibu, luar biasa pahala sedekah yang kita keluarkan untuk para penghafal Quran. Bagaimana tidak? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha."
Barang siapa yang baca Quran, satu hurufnya satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Bayangkan kita membaca satu halaman saja dan itu rata-rata jumlah hurufnya 500 kali 10 itu sudah 5.000 pahala sekali baca. Bayangkan menghafal Quran yang mungkin hafal sekali baca harus diulang-ulang sampai 100 kali. Berarti dapat pahala 500.000 pahala. Bayangkan sudah terlibat ribuan santriwan yang ikut serta dalam program ini, maka setiap hari kita mengirimkan pahala mungkin berjuta pahala dan Allah Maha tahu untuk orang-orang yang kita cinta yang sudah meninggal dunia. Bismillah, kami mencari hanya 10. Mudah-mudahan Anda yang berminat menyisihkan harta hanya 2 juta rupiah dan itu tidak harus dibayar hari ini, cukup niat saja dulu. Bismillah, bisa dicicil selama 4 bulan. Sekali lagi, yang berminat silahkan angkat. Ada tidak bapak-bapak, mungkin ibu-ibu yang hadir di sini yang ikut serta dalam program kebaikan bersama Pak Kiai Fikri Zainuddin. Kami dulu, Bismillah, barangkali ada, ya, Pak Kiai datang ke sini, subhanallah luar biasa. Beliau melakukan sebuah safari perjalanan jauh dan alhamdulillah sampai juga di tempat ini. Beliau tanpa mengeluarkan, kita semua hadir tanpa mengeluarkan biaya. Tetapi Masya Allah, mari kita sama-sama support program beliau mencetak 1 juta penghafal Quran. Kami masih tunggu, ya, 3 menit ke depan mencari 10 orang, 10 orang yang siap ikut dalam gerakan kebaikan ini, yaitu 2 juta rupiah yang bisa dicicil selama 4 bulan. Bismillah, ada yang menawari, yang berminat silahkan angkat tangan. Ada tidak? Belum? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tawarkan nominal yang lebih terukur, ya. Nah, ini hadiahnya berbeda. Ini mushafnya lebih kecil, tetapi sama di sini sudah ada tanda tangan Pak Kiai. Dan Bapak Ibu, nanti yang mendapatkan hadiah ini akan langsung didoakan oleh Pak Kiai di depan sini. Lalu kemudian juga bisa berfoto bersama Pak Kiai. Sebuah kenangan bagi saya ketika bertemu dengan para ulama, kemudian kita bisa berfoto dengan mereka. Bismillah Bapak Ibu, berapa infak yang disisihkan untuk mendapatkan hadiah istimewa ini? Ya, saya melihatnya berupa mushaf yang kecil ini, tapi enak untuk dibaca, namanya mushaf Al-Quds, dan kata percetakannya bahwa orang yang membeli mushaf ini maka niscaya dia sudah berdonasi untuk Palestina. Kenapa diberi nama Al-Quds mushaf? Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan berapa infak yang disisihkan untuk program mencetak 1 juta penghafal Quran ini? Hanya 1 juta rupiah, dan itu pun bisa dicicil selama 4 bulan. Bismillah, kami nanti mujahidin-mujahidah mencari 10 orang mujahid yang ikut bisa menyisihkan berapa? 1 juta rupiah, dan itu bisa dicicil selama 4 bulan. Bismillah, kami tunggu yang berminat untuk menyisihkan harta hanya 1 juta yang bisa dicicil selama 4 bulan. Bismillah, angkat tangan. Ada tidak, ibu-ibu, harus sabar membantu. Insya Allah infak secara terbuka, infak sodakot, kata Allah, sodakot terbuka dengan angkat kanan, alangkah baik dan melengkung. Kenapa sodakot terbuka dengan angkat yang baik? Bukan karena dia, bukan karena sumah,
tapi kita menjadi pelopor kebaikan agar kemudian orang juga bersemangat infak untuk kebaikan. Bismillah, saya belum berputus asa yang hadir di sini mencari mutiara-mutiara yang siap ikut berjuang dalam program kebaikan ini, mencetak 1 juta penghafal Quran, hanya 1 juta yang bisa dicicil selama 4 bulan. Bismillah, yang berminat angkat tangan. Ada tidak? Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Silahkan ke depan. Ayat kedua, orang yang kedua, barangkali ada yang berminat 1 juta rupiah. Ada lagi? Masya Allah, yang 1 juta, yang 2 juta juga boleh. Silakan ada lagi yang bisa menemani beliau ikut serta dalam program kebaikan. Ustaz, saya baru punya uang 200.000, silakan 200.000 dulu. Ustaz, saya baru punya uang 500.000, silakan. Ustaz, nanti saya mau menjelaskan kalau sudah beres, silakan. Intinya dimudahkan, yang penting diawali dengan niat dulu. Mencari orang yang kedua hanya 1 juta rupiah. Bismillah, angkat tangan, masuk ke dalam. Allahu Akbar, Masya Allah. Orang yang kedua, alhamdulillah. Mencari orang yang ketiga yang siap ikut serta dalam program kebaikan. Jadi mencari orang yang siap ikut serta dalam kebaikan. Bapak Ibu tidak usah berpikir besar dan tidak dihutang. Ini bukan dihutang karena kita ini sifatnya hadiah dan tidak jual beli. Jadi kalau sudah terima hadiah ini silahkan pakai, silahkan amalkan, tidak usah berpikir saya belum membayar, itu urusan lain. Ini hadiah saja dulu sehingga kalau berwafat tidak jadi hutang. Bismillah, hanya berniat menyisihkan 1 juta atau 2 juta ikut dalam gelombang kebaikan. Orang yang ketiga yang berminat silahkan angkat. Ada lagi? Ada misalnya? Belum ada. Orang yang ketiga, orang yang di samping kanan, samping kiri saya. Ada? Masih kami tunggu orang yang ketiga. Barangkali ada yang berminat ikut serta dalam gelombang kebaikan ini. Ada lagi? Alhamdulillah. Masih ada waktu sekitar 3 menit ke depan. 3 menit ke depan, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau ikut serta dalam program kebaikan mencetak 1 juta penghafal Quran. Dulu program ini dicanangkan oleh almarhum Syekh Ali Jaber, lalu kemudian beliau wafat dan kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya, dan hari ini gelombang kebaikan ini semakin luas. Pak Kiai juga mempromosikan mencetak 1 juta penghafal Quran. Lalu juga ada artis hijrah ya, Mbak Angelina Sondakh yang masuk penjara 10 tahun, pernah jadi anggota DPR 2 periode, tetapi ketika keluar dari penjara beliau hafal 15 juz, Masya Allah. Dan hari ini beliau memiliki 1 cita-cita besar, melanjutkan cita-cita almarhum, yaitu mencetak 1 juta penghafal Quran. Kami menanti orang yang ketiga, barangkali di detik-detik terakhir yang berminat 1 juta, 2 juta, karena kita akan didukung doa oleh Pak Kiai. Bismillah, ada yang lagi maju ke depan. Bismillah. Ada lagi? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini semua dapat bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala tidak salah. Saya akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Keluarga kita yang sore ini ikut berkontribusi bersedekah. Pertama, pahala sedekahnya diniatkan buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah yang mereka lakukan sore ini, kubur keluarga mereka Allah jadikan Allah yang jannah. Yang kedua, pahala sedekah ini diniatkan perjalanan keluarga dalam ada yang sakit, kalau orang dengan wasilah sedekah
Allah akan berkatinya, Allah berikan semua seperti sedia. Buat para keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha dan berpikir, semoga dengan wasilah seperti yang dilakukan sore ini, Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, para saudara ini diniatkan menjadi wasilah apa yang selama ini diajarkan, diinginkan, mudah-mudahan segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hajatnya ingin segera melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ada yang hajatnya pengen anak-anaknya masuk ke pesantren. Ada yang hajatnya pengen menanti kali. Ada yang hajatnya ingin mengusahakan keberhasilan kebahagiaan hidup di dalam akhirat. Hajat dengan berhubungan baik tersebut dengan wasilah sedekah mudah-mudahan segera Allah dijawab. Bila kalian al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم اغفر لنا فإنك خير الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وجعله وسيلة له ونبيه برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا ولوالدينا والأصحاب والكلام الصغيرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ibu bapak, kalau nanti masih ada yang ingin bersedekah, hubungi saya tim yang masih ada tinggal beberapa saat di sini.